Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya memberikan edukasi. Semoga dapat menjadi pegangan, dapat mencari jalan keluar, sehingga didapat akhir keputusan. Akan saya sampaikan edukasinya tentang rehabilitasi narkoba. Jadi mereka pecandu narkoba itu direhabilitasi. Ada yang tujuannya untuk mengembalikan dia dapat beradaptasi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan tempat kerjanya. Jadi rehabilitasi ini adalah proses pemulihan dan pengembalian kondisi ya pecandu narkoba agar terbebas dari ketergantungan. Ini fungsi daripada rehabilitasi narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Psikis ini mental ya, mental. Jadi kalau sudah mempunyai trauma kebakaran, meninggal dunia, dia kalau sudah melihat api, dia merasa psikis. Jadi gangguan mental maupun sosial. Jadi di Indonesia ini ada cenderung sosial ya, bertetangga sosial, bersaudara sosial, berkelompok. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bayangilah ya, 84 triliun itu termasuk dana untuk rehabilitasi. Apakah dia rehabilitasi menginap, apakah dia rehabilitasi menginap jangka pendek maupun menginap jangka panjang, atau istilahnya berobat jalan, tapi jarang ya berobat jalan. Kriteria-nya adalah jangka pendek. Berikut adalah poin-poin penting mengenai rehabilitasi narkoba. Jadi tahapan rehabilitasi narkoba, proses rehabilitasi berkelanjutan, umumnya terdiri dari beberapa tahapan. Ada yang disebut dengan rehabilitasi medis, detoksifikasi. Ini untuk menghilangkan racun-racun di saraf-sarafnya ini yang tadinya kecanduan zat itu tadi, sehingga zat adiktif, dengan bantuan dokter maupun psikiater atau psikolog. Jadi ada nanti yang memberikan bimbingan konseling. Saya sendiri sudah membawa dari pusat daerah Sumatera sana direhabilitasi dengan metode non medis di satu pesantren di Surabaya, di tengah kota, sehingga mereka yang terputus dari zat atau sakau tadi dapat dipulihkan dalam kesehatannya atau fisiknya serta mentalnya ya. Kalau sudah dia dapat membatasi ketergantungan zat adiktif tadi atau yang sakau tadi, ketergantungan kecanduan, dapat direhabilitasi untuk dibimbing secara medis maupun non medis. Itu yang pertama disebut dengan rehabilitasi medis. Ada juga rehabilitasi non medis ya, yang sosial atau konseling. Kalau tadi melalui dokter, ini melalui ahli-ahli jiwa, ini psikologi atau psikiater. Tetapi kelompok dan pendekatan spiritual ada juga melalui spiritual, ini melalui pondok pesantren. Jadi pagi jam 10 dibawa ke rumah sakit jiwa, jam 12 malam, jam 1 sampai jam 2 malam dimandikan, kedinginan, tahajud. Nah ini dengan cara spiritual untuk mengubah perilaku pecandu agar bisa kembali berinteraksi dengan normal. Yang ketiga tadi yaitu untuk bina lanjut ya, ada istilahnya bina lanjut. Jadi program lanjutan ini. Setelah rehabilitasi selesai,
untuk memantau mantan pecandu tadi, mereka tetap produktif, jadi bisa kembali kepada masyarakat atau keluarganya untuk tidak kembali menggunakan narkoba. Ada juga metode dan rehabilitasi. Apa itu metodenya? Jadi metode dan lama rehabilitasi, metodenya adalah salah satu yang umum adalah metode dengan cara disebut dengan 12 langkah ya, yang dikembangkan untuk membantu pemulihan secara bertahap. Selanjutnya adalah lama rehabilitasi. Jadi ini rehabilitasi ini ada yang jangka pendek 28 sampai 30 hari, ada juga jangka panjang sampai 90 hari. Apakah dia 90 hari nanti belum juga sempurna, ya pulang, nanti berapa hari di rumah kembali lagi. Nanti dikonsultasikan kepada tim yang merawatnya untuk rehabilitasi tadi, apakah secara medis maupun non medis. Apa itu jenis-jenis layanannya? Jadi yang pemerintah maupun swasta ada, rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Terdapat layanan-layanan yang ditunjuk yang bekerja sama dengan BNN ya. Jadi BNN ini melihat fasilitas dan biaya rehabilitasi inilah sampai 84 triliun itu, termasuk untuk rehabilitasi, termasuk untuk polisi, pengadilan, penjara, kesehatan. Kasihan ya, makanya marilah saya tidak intinya untuk mengangkat daripada narkoba ini. Jadi kalau kita sebagai orang muslim, kita semua mengatakan tidak, sehingga anggarannya mengecil bisa dialihkan ke pembinaan pemuda, penerangan, jalan raya, tidak lagi banjir kena parit-parit, waduk-waduk dibuat, pertanian hasilnya bisa dibawa. Jadi Badan Narkotika Nasional itu sudah mengalokasikan, menyediakan untuk rehabilitasi jangka pendek, jangka panjang, serta biayanya. Jadi kalau sudah ditentukan biayanya, di mana kerjasamanya, tiap-tiap provinsi ada. Dan rumah sakit ataupun lembaga swasta yang disiapkan, sehingga bisa kita mengunjunginya, bisa membawanya secara medis maupun non-medis. Sehingga kita berharap untuk dapat pecandu ini untuk bisa berhenti, tidak lagi ketagihan. Semoga kita mengharapkan dapat memutus, dia tidak lagi kembali kepada candu narkoba tadi. Ya, sesudah dia kembali, kita berupaya lah untuk dia tidak termenung, ya dibawalah, mungkin ikut Karang Taruna, mungkin ikut mengelola poli, mungkin ikut membina musik, lihat hobinya di mana, atau mungkin mengikuti dari peguyupan, sehingga dia mempunyai aktivitas. Ada juga rehabilitasi ini bukanlah dikatakan aib ya, jangan kita katakan aib, jangan malu kita. Ini bukan satu tindakan pelanggaran pidana. Ini orang mau disempurnakan, mau dikembalikan dia sebagai manusia biasa. Memang kewajiban kita ini. Bahkan bisa pelanggaran HAM kalau kita tidak rehabilitasi orang. Kita biarkan saja di jalan-jalan itu, banyak kita lihat itu negara-negara maju, Amerika, polisinya bertanya itu, bagaimana keadaanmu? Nah itu nanti dia bisa diangkat, dibawa, yang lengah daripada kepolisian. Di Indonesia juga demikian. Karena bahayanya narkoba, sehingga kita dapat membantu membangun masa depan yang lebih baik. Jadi penting sekali agar kita semua tahu ada di keluarga kita, mari kita bawa rehabilitasi. Bisa buka di Google kok, bisa buka di Google, tanya
nomor telepon BNN, tanya rumah sakit tempat membina, sehingga kita dapat secara langsung menyelamatkan keluarga, secara langsung dapat mengurangi penggunaan narkoba. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.